Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, para pelaku pengadaan, para insan pengadaan di seluruh Indonesia, baik di sektor pemerintah, di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sektor BUMN, BUMD, BLU, kecamatan, desa, dan juga sektor swasta, seluruh entitas pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa kembali pada Procurement Channel bersama Agus Arif Rahman, dan pada video ini sangat-sangat spesial. Saya akan memberikan rekan-rekan semua sebuah karya yang saya berikan gratis pada Anda yang tinggal Anda download di deskripsi video berupa link Google Drive. Karya ini merupakan tindak lanjut dari jurnal pengadaan barang jasa yang pernah saya tulis yang berjudul Pengembangan Konsep Implementasi Perencanaan Pengadaan, dan juga sebagai pengembangan dari seri buku perencanaan pengadaan. Izin share screen langsung rekan-rekan semuanya. Oke, jadi berikut ini rekan-rekan saya persembahkan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mock-up atau prototype aplikasi perencanaan pengadaan barang jasa. Silahkan, dari mock-up atau prototype ini Anda tinggal kembangkan menjadi sebuah aplikasi di entitas Anda masing-masing. Ya, saya sebenarnya juga berharap ya ide ini, ya, prototype ini itu dikembangkan oleh LKPP sehingga tidak masing-masing instansi pemerintah pakai. Kan tetapi ya, kita tidak perlu mengharapkan atau menggantungkan sebuah ide pada keputusan orang lain. Asalkan kita punya ide, ya saya mengambil keputusan ya kita sampaikanlah seperti ini. Apa adanya, siapapun entitas pengadaan barang jasa bisa menggunakan ini. Karena prototipe aplikasi perencanaan pengadaan barang jasa ini bisa digunakan di semua entitas pengadaan, baik pemerintah maupun swasta, BUMN, BULD, BLU, kecamatan, desa, bisa menggunakan prototipe aplikasi perencanaan pengadaan yang merupakan uh, implementasi dan inovasi digital terhadap proses perencanaan pengadaan yang sampai hari ini sebagian besar menganggap mekanisme perencanaan pengadaan adalah mekanisme yang seperti nambah-nambahin kerjaan aja, yang penting kan sudah ada RAB, ya sudah ada rincian anggaran, sudah selesai. Itu nggak perlu nanti-nanti aja. Nggak perlu analisis pasar dan sebagainya. Dianggap mekanisme yang namanya pekerjaan. Karena memang selama ini masih banyak dilakukan dengan cara manual. Ya, bahkan di ketentuan inovasi digital yang diberikan oleh LKPP pun, proses perencanaan pengadaan itu adanya di ujung prosesnya, yaitu proses penayangan dan pengumuman sistem informasi rencana umum pengadaan pada aplikasi Sirup, dan juga ada AMEL, aplikasi monitoring evaluasi lokal. Itu pada prinsipnya adalah proses di ujungnya. Sementara perencanaan pengadaan itu tidak cukup dengan proses itu. Sebelum masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap persiapan dan juga tahap implementasi pemilihan dan pengelolaan kontrak serta pengendalian kontraknya. Perencanaan pengadaan merupakan kunci sukses dari eh, mekanisme pengadaan barang jasa. Oke, rekan-rekan semuanya, eh, jadi eh, perencanaan pengadaan ini adalah saya desain sendiri, ya, dan ini mengacu pada seri buku perencanaan pengadaan. Dan prototipe ini dapat Anda unduh gratis pada deskripsi video berupa link Google Drive. Anda tinggal kembangkan sendiri dengan developer aplikasi Anda. Ya, saya bukan developer aplikasi. Anda tinggal cari sendiri developer aplikasi. Karena sebenarnya kalau buat aplikasi itu mahalnya ya di prototipe ini, mahalnya di mock-up ini gitu, rekan-rekan semuanya ya. Mahalnya di situnya. Begitu dia sudah menjadi eh, sudah ada mock-up-nya, sudah prototipe, jadi di mana di situ sudah ada flowchart-nya, ya, workflow-nya itu
developer siapapun tinggal mudah membangun, mengembangkan aplikasinya. Yang susah itu adalah berpikir, membuat workflow, desain, alur kerja, dan segala macam inputan dan output cetak dari sebuah aplikasi. Itu adalah mikirnya, itu yang sulitnya di situ. Mahalnya itu di situ, rekan-rekan. Sebenarnya. Karena sudah berupa aplikasi, itu tinggal dikembangkan berdasarkan prototype mockup tersebut. Oke? Prototype saya bagi gratis. Dan Anda tinggal butuh. Dan Anda tinggal kembangkan rincian mockupnya sendiri. Akan tetapi jika Anda ternyata membutuhkan rincian mockup, ya, maka ya Anda harus beli ya gitu karena itu saya jual ya. Karena itu saya jual mockup, rincian mockupnya. Seharusnya tanpa rincian mockup dari file saya pun, ya, kalau Anda memahami mekanisme perencanaan pengadaan, mestinya Anda tinggal kembangkan sendiri udah bisa kok. Toh, rincian mockup ini nggak usah khawatir, buat rekan-rekan semua yang katanya kalau minta ke saya itu berbayar. Tidak usah khawatir, karena saya tunjukkan di video ini. Ya, saya tunjukkan di video ini, Anda tidak perlu membayar apapun, Anda tinggal nonton video ini sampai dengan selesai. Rincian mockup dari aplikasi ini. Tapi tidak pada video ini ya. Video ini Anda menceritakan prototipe umumnya saja dulu. Karena sejujurnya rincian mockupnya belum 100% selesai. Rekan-rekan. Oke. Jadi eh, aplikasi perencanaan pengadaan yang disusun prototipenya ini merupakan implementasi digital terhadap konsep formulasi dokumen perencanaan pengadaan. Aplikasi ini akan memudahkan PPK, PA, KPA untuk seluruh dokumen perencanaan pengadaan yang diinisiasi dari referensi jurnal tersebut. Video ini memberikan gratis prototipe final aplikasi perencanaan pengadaan barang jasa. Pada deskripsi video berupa link Google Drive. Anda tinggal lanjutkan kepada developer aplikasi di tempat Anda untuk membuat rincian mockup aplikasinya dan pembuatan aplikasinya tersebut. Mockup aplikasi, rincian mockup aplikasi ya dapat dikembangkan sendiri melalui tayangan video YouTube ini dan juga mengambil model input dan cetak menu dari buku-buku saya pada seri buku perencanaan pengadaan. Namun, apabila Anda membutuhkan jasa penyusunan rincian mockup aplikasi perencanaan pengadaan, maka ya tidak bisa gratis, Pak. Karena ini benar-benar brainware yang tidak mudah. Toh saya juga sebenarnya sudah membagikan prototipenya kok, Bapak Ibu. Prototipenya. Jadi kalau Anda membutuhkan rincian mockup aplikasinya, ya Anda ini, Bapak Ibu, saya sengaja tunjukkan nilainya supaya tidak dipermainkan siapapun. Karena ini karya saya, Bapak Ibu. Ya, tidak di markup oleh siapapun. Cukup 30 juta saja, termasuk perpajakan melalui konsultan saya. Ya, segera implementasikan aplikasi ini untuk memudahkan dokumentasi perencanaan pengadaan barang jasa. Oke. Nah, apa sih referensi hukum dan akademis yang digunakan di dalam prototipe ini? Pertama pastinya adalah Perpres yang kemudian diturunkan di Perlem 11 tentang pedoman perencanaan pengadaan. Kemudian juga eh, jurnal yang ada di jurnal pengadaan barang jasa ini ya. Saya klik jurnal pengadaan barang jasa. Ini adalah jurnal yang sudah dipublish, sudah memiliki nomor Digital Object Identifier (DOI) berdiri SSN, pengembangan konsep formulasi dokumen perencanaan pengadaan barang jasa. Anda tinggal kalau Anda mau melakukan penelitian terkait perencanaan pengadaan, saran saya Anda citasi jurnal ini karena kan ya linknya juga sudah ada di sini. Referensi lainnya tentunya adalah praktek dokumentasi perencanaan pengadaan yang mengulas 13 set dari formulasi dokumen. Kemudian juga petunjuk teknis penyusunan spesifikasi teknis KAK dan perkiraan harga. Itu ya beberapa akademis, beberapa referensi hukum dan akademis. Dan inilah eh, referensi hukum dan akademis yang ada di jurnal tersebut, di mana ini diistilahkan sebagai formulasi dokumen perencanaan pengadaan. Dalam perencanaan pengadaan ada formulasi kebijakan yang dituangkan di Perlem 11 itu ya. Tapi kalau ini namanya formulasi dokumen. Berbeda ya. Formulasi kebijakan dan formulasi dokumen. Ya, yang dimulai dari form identifikasi kebutuhan, form penetapan konsolidasi, form perencanaan pengadaan, analisis pasar, kertas kerja spek KAK, kertas kerja perkiraan harga,
spesifikasi teknis KAK, perkiraan harga, review oleh APIP, penetapan RUP, dan akhirnya diumumkan di sirup. Ini formulasi dokumen. Formulasi dokumen. Berbeda dengan formulasi kebijakan. Kalau formulasi kebijakan tidak diawali dari form identifikasi kebutuhan, diawali darinya identifikasi pengadaan. Ya, apa sih tujuan pembuatan aplikasi ini, Bapak Ibu? Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk implementasi digital atas formulasi dokumen perencanaan pengadaan. Implementasi digital memudahkan PA, KPA, PPK dalam menyusun keseluruhan dokumen perencanaan pengadaan. Tujuan ketiga adalah seluruh inputan aplikasi ini ke depan sudah pasti akan menjadi database informasi perencanaan pengadaan sejak identifikasi kebutuhan, analisis pasar, analisis belanja, serta histori spesifikasi teknis KAK dan perkiraan harganya. Ini akan menjadi powerful database ya untuk pengadaan-pengadaan ke depannya. Brand-brand apa yang awet yang Anda gunakan selama ini dan seterusnya itu yang penting. Kemudian tujuan keempat adalah database. Sebagai database, informasi perencanaan pengadaan ini akan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan dalam menentukan kebutuhan pengadaan barang jasa pada periode tahun-tahun anggaran berikutnya. Dan tujuan kelima adalah hasil kerja digital yang dihasilkan aplikasi ini akan meningkatkan akuntabilitas hasil kerja pada saat pemeriksaan audit maupun aparat penegak hukum. Ya, seperti itu. Nah, itu adalah tujuan penyusunan aplikasi. Nah, kalau prototipenya sendiri, ya, ini berbeda. Prototipe ini saya punya tujuan berbeda. Tentunya sudah pasti memberikan gambaran implementasi digital keseluruhan formulasi dokumen perencanaan pengadaan. Ya, Bapak Ibu dalam menyusun aplikasi secara garis besar itu ada namanya uh, Hardwire. Itu masih kasar gambarannya, menu-menunya masih kasar sekali. Ya, kemudian mockup dan kemudian berakhir dengan sebuah prototype yang memberikan gambaran secara kecil ya sebuah aplikasi nanti seperti bagaimana sih gitu lah ya. Alurnya dan menu-menunya yang ada di dalam gitu ya, ikon-ikonnya yang ada di dalam gitu ya, tab-tabnya ada di dalamnya seperti itu. Nah, itu disusun berdasarkan Hardwire dan berdasarkan mock-up, rincian mock-up gitu. Nah, yang kita bagi pada deskripsi video ini adalah prototipenya saja ya, prototipenya saja dan Anda bisa kembangkan sendiri dengan prototipe ini. Sehingga tujuan prototipe aplikasi ini adalah memudahkan developer aplikasi untuk membuat aplikasi perencanaan pengadaan dengan mengembangkan informasi prototipe ini ke dalam rincian mockup dan segala macam rincian menu aplikasi termasuk pengembangan inputan data dan tampilan menu chat. Oke, itulah rekan-rekan. Dengan ini saya persembahkan, ini dia Bapak Ibu, rekan-rekan, prototipe. Prototipe rancangan aplikasi perencanaan pengadaan. Ini sudah angan-angan saya dari dulu Bapak Ibu, di mana perencanaan pengadaan itu ya ada tools-nya gitu Bapak Ibu ya. Ada tools-nya untuk membuat aplikasi. Ya. Ini adalah ada 10 menu totalnya. Ya, ada 10 menu totalnya. Ada checklist kelengkapan dokumen, ada identifikasi pengadaan, di mana ini menu-menunya. Anda bayangkan Bapak Ibu, ini adalah prototipe, jadi Anda membayangkannya ini adalah sebuah aplikasi, kalau Anda klik checklist kelengkapan dokumen, maka di dalamnya ada 4 submenu lagi. Anda klik identifikasi pengadaan, di dalamnya ada beberapa submenu ya, formulir, form identifikasi kebutuhan, rekap, dan seterusnya. Anda klik rekap pemaketan, ada 4 submenu, rekap umum, rekap jenis pengadaan, dan seterusnya. Anda klik analisis pasar, ada 2 submenu, buat analisis dan daftar paket hasil analisis. Ya. Kemudian Anda klik penyusunan spesifikasi teknis KAK. Nah, belum ada kan Bapak Ibu ya sebuah aplikasi yang menyediakan tools untuk menyusun spek. Nah, di sini ada submenu penetapan spek dan penyusunan kertas kerja dan penetapan spek. Kemudian juga perkiraan harga, penyusunan kertas kerja dan penetapan perkiraan harga. Kemudian juga ada menu
di sini rancangan POK atau kertas kerja RKA. Di sinilah Bapak Ibu cikal bakalnya Anda menyusun kertas kerja RKA-nya sebelum nanti benar-benar diajukan anggarannya. Ya. Kemudian ada di sini, nah ini yang keren juga Bapak Ibu ada eh, ada satu menu yang disebut kita review APIP. Di sini adalah memberikan tools pada APIP untuk melakukan review perencanaan pengadaan. Keren kan Bapak Ibu? Dan terakhir adalah menu persiapan pengumuman sirup sebelum nantinya ditetapkan dan ditayangkan dan diumumkan di sirup, diisi dan diumumkan di sirup. Gitu. Oke, ini adalah prototipe besarnya, Bapak Ibu. Anda tinggal download, Anda tinggal kembangkan sendiri prototipe ini ya dengan ide Anda sendiri dan rekan-rekan semuanya. Anda tidak perlu khawatir terkait dengan uh, bagaimana merencanakan aplikasi ini, Bapak Ibu. Di dalam video ini saya share gratis pada Anda, Bapak Ibu, KAK pengembangan aplikasi perencanaan pengadaan. Keren kan? Sudah, ini saya berikan free, Bapak Ibu. Ya, Anda tinggal download gratis file aslinya. Ya, KAK jasa konsultan pembangunan pembangunan aplikasi perencanaan pengadaan. Nah, pembangunan aplikasi perencanaan pengadaan. Nah, ini sudah tersedia di sini Bapak Ibu. Latar belakangnya, maksud tujuannya untuk apa ya, sasarannya ya. Ini kalau Anda menganggarkan aplikasi ini sudah jadi ini Bapak Ibu ya. Sudah ada standar teknis ya. Sudah terdahulu referensinya ya. Kemudian lingkup dari pengembangan, implementasi sistem, pelatihan aplikasi dan dokumen beruna jual. Kemudian keluarannya sudah tertulis di sini Bapak Ibu ya. Keluaran dari aplikasi ini sudah ada, nggak usah mikir lagi nih, sudah ada nih keluaran aplikasi ini Bapak Ibu ya, sudah dibuatkan ini Bapak Ibu ya, tinggal Anda bikin, Anda ajukan anggarannya, cari developer Anda ya, bukan ke saya ya, developer Anda sendiri cari Bapak Ibu. Anda sudah saya bagikan ini ya, bermodalkan prototipe tadi gitu ya, gitu. Ini kan aplikasinya ya, kemudian personilnya ya ini perkiraan kebutuhan tenaga ahlinya ya, tim leader, ahli analisis sistem, ahli database, programmer. Ya itu ya selebihnya silakan di sini. Ini 1 bulan cukup lah ini ya. Jadwalnya seperti ini dan laporan-laporan seperti ini. Ini laporan akhirnya adalah hal-hal yang seperti tadi ini Bapak Ibu. Aplikasi yang ada di beberapa sub ini. Oke, enak kan Bapak Ibu ya, sudah ada Bapak Ibu. Nah, Kak, ini kan untuk pengembangan aplikasi, Pak. Kalau misalkan ini kita butuh langsung, Pak, Bapak bikinkan apa dibikinkan rincian mock-up-nya. Saya juga sudah bikinkan KAK-nya, Bapak Ibu, yang saya bilang tadi 30 juta. Kalau pengembangan aplikasi, saya tidak bisa menilai, Bapak Ibu, ya. Anda lakukan RFI ke pengembang, ke developer aplikasi. Kalau ruang lingkupnya seperti ini, minta berapa sih? Lakukan RFI, Bapak Ibu, minimal kedua ke developer aplikasi. Dengan ruang lingkup seperti ini, minta berapa, Mas, kira-kira? Lakukan RFI. Baru itu Anda bisa menentukan HPS ya untuk pengembangan aplikasi perencanaan pengadaan. Tapi kalau yang untuk rincian mock-up ini Bapak Ibu, ya saya tidak mau gratis karena ini brandware Bapak Ibu. Kalau prototipe, oke lah, prototipe pun sebenarnya juga brandware, tapi saya putuskan untuk saya berikan gratis. Masuk ya semua-semua gratis, Pak. Kalau sampai mock-up-nya minta gratis tuh ya, kok kebangetan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini kalau Bapak Ibu mau minta apa namanya eh, ini ya jasa jasa konsultan ini ya pengembangan rincian mock-up ya, dan prototipe aplikasi perencanaan pengadaan. Nah ini Bapak Ibu yang saya bilang tadi 30 juta, Anda pakai ini. Saya hanya tinggal modifikasi sedikit Bapak Ibu ya, karena ini lebih ke penyusunan prototipenya saja, tidak sampai ke hal-hal yang menjurus tentang aplikasinya ya, Bapak Ibu ya, sehingga ruang lingkupnya sedikit berbeda, yaitu persiapan, penilaian kebutuhan mockup dan prototipe, pengembangan rincian mockup dan prototipe, dukungan prima jual. Itu ya, keluarannya juga saya samakan dengan yang tadi keluarannya. Ya, juga cukup 1 bulan dan cukup 30 hari dan ini tenaga ahlinya berbeda. Kalau ini yang dibutuhkan adalah ahli SOP, ya ahli SOP 1 bulan. Ya, ini dua macam KAK ini eh,
Anda tinggal download Bapak Ibu. Ya, Anda tinggal download di link Google Drive berupa file asli Microsoft Word Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau sekarang kita ingin tunjukkan file kedua yang saya bagi gratis di video Google di video ini Bapak Ibu. Kalau tadi ini adalah prototype, nah ini rinciannya Bapak Ibu, rincian menu. Nah, Anda lihat. Jadi ada berapa menu di sini? Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 menu Bapak Ibu. Checklist kelengkapan dokumen, identitas dan seterusnya. Ada 9. Lalu kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Ini sudah enak kan? Sudah saya perbesar ini. Kalau ini kan kecil ini. Kalau juga prototipe kan juga begini Bapak Ibu ya. Kecil begini kan memberikan gambaran secara utuh ya. Menu, submenu dan sub-submenu serta workflow-nya di dalamnya. Gitu ya. Nah, apa aja menu-menu yang ada di dalam aplikasi perencanaan pengadaan ini Bapak Ibu? Ya, yang Anda tinggal kembangkan nanti. Ini adalah sebuah ide inovasi yang luar biasa. Insya Allah kalau ini ada ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Pertama menu checklist. Di dalam menu checklist itu ada 4 submenu yaitu buat checklist, grafik kelengkapan dokumen, daftar checklist yang paket pengadaan yang sudah lengkap dan daftar checklist paket pengadaan yang belum lengkap. Ada 4 submenu di sini. Ya. Kemudian ada submenu identifikasi pengadaan. Oh, ini ya. Submenu identifikasi pengadaan. Aduh, dari bawah ya, kita lihat dari atas. Ada submenu formulir identifikasi kebutuhan, di mana di dalam formulir ini ada buat formulir, daftar formulir internal, daftar formulir identifikasi kebutuhan yang internal, ya yang berisi kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya barangnya sudah pernah dibeli. Nah, kalau yang ini adalah daftar formulir identifikasi yang merupakan barang-barang baru yang belum pernah dibeli sebelumnya. Kita sebut sebagai daftar formulir identifikasi inovasi pengadaan. Jadi ada daftarnya sendiri bagi barang-barang yang memang belum pernah dibeli sebelumnya kita anggap inovasi. Walaupun itu barang umum katakanlah, tapi karena belum pernah dibeli kita anggap sebuah inovasi. Ya, ini mendorong sebuah inovasi. Kemudian di bawahnya ini ada submenu rekap kebutuhan yang merupakan lanjutan dari atasnya nih. Ya, apa yang terinput dari atas akan terbaca di sini. Rekap kebutuhan internal dan rekap inovasi pengadaan. Kemudian ada submenu formulir penetapan konsolidasi. Ini tidak mandatori. Ya, submenu ini tidak mandatori. Dibutuhkan hanya pada saat apabila dibutuhkan konsolidasi berdasarkan paket-paket di atas. Ini ya, buat konsolidasi dan daftar paket konsolidasi. Nah, kan? Insya Allah ini mestinya developer aplikasi dengan adanya ini akan mudah, mungkin paketnya lagi sudah Bapak Ibu. Ya. Kemudian formulir perencanaan pengadaan atau pemaketan pengadaan. Inilah ide yang disebut identifikasi pengadaan Bapak Ibu. Ada berapa submenu di sini? Satu, dua, tiga, empat, lima ya. Ada buat paket pengadaan di sini. Juga buat KAK anggaran. Yang KAK anggaran ya ini ya Bapak Ibu ya bukan KAK jasa konsultan loh ya. KAK anggaran. Bapak Ibu, yang sesuai format peraturan Menteri Keuangan ya tentang peraturan Dirjen ya tentang KAK ya, KAK anggaran. Buat bikinnya di sini. Ya ini enak kan bikin toolsnya sudah ada toolsnya. Ya di sini Bapak Ibu ya inilah fungsinya prototipe adalah memberikan ide gagasan Bapak Ibu. Yang mahal kan itunya sebenarnya ya Bapak Ibu. Kemudian dari inputan buat-buat ini menghasilkan daftar paket pengadaan yang khusus inovasi. Jadi nanti ada pengisian kalau pakai inovasi akan munculnya di sini ya, ya itu ya. Munculnya juga di sini juga di atas. Gitu. Cuma yang inovasi dia akan terfilter juga di sini. Dan juga ada daftar paket pengadaan yang khusus pengadaan yang berkelanjutan, gitu ya. Tuh, kemudian submenu berikutnya adalah rekapitulasi pemaketan pengadaan. Nah, rekapitulasi pemaketan pengadaan. Ada beberapa submenu di sini yaitu rekapitulasi umum, pemaketannya ya. Dia membaca dari inputan yang ada di sini, daftar paket, kemudian direkap pemaketan umum. Kemudian ini per jenis pengadaan. Kemudian ini per cara pengadaan. Kemudian ini adalah
per rencana metode pemilihan, ya, jenis pengadaan barang, pekerjaan konstruksi jasa lainnya, ya cara pengadaan alat-alat penyedia atau lewat swakelola, seperti itu, ya, keren kan Bapak Ibu? Oke, berikutnya ini adalah menu yang tidak mandatori, tapi lebih kepada tools kerja seorang PPK dan end user-nya dalam membuat analisis pasar. Wah, ini kalau ada aplikasi ini keren sekali nih Bapak Ibu. Ada dua submenu yang ada di dalam menu analisis pasar dan prioritas PDN TKDN. Kita lihat dulu yang buat analisis dulu Bapak Ibu. Dibuat analisis, ada di sini buat analisis ketersediaan pelaku usaha, di mana dia nanti adalah eh, yang dia baca adalah paket-paket pengadaan yang sudah ada di menu sebelumnya tadi, Bapak Ibu ya. Di backup paket pengadaan dia akan buat analisis ketersediaan pelaku usaha. Oh, kalau misalkan bikin pembangunan kapal itu izin usahanya apa ya? Izin usahanya konstruksi atau barang ya. Nah, itu Bapak Ibu dicari. Sehingga kita tidak salah mengambil keputusan dalam menentukan persyaratan penyedia. Itu. Kemudian juga buat analisis ketersediaan barang jasanya. Ya, termasuk merek tipenya apa yang tersedia di pasar. Ya, kalau saya butuhkan Android TV dengan ukuran 70 inch ke atas, merek-merek apa yang tersedia di pasar saat itu? Itu Bapak Ibu yang dimaksud dengan eh, analisis ketersediaan barang jasa. Kemudian di sini Bapak Ibu kita ada sub menu yang disebut dengan buat analisis prioritas PDN PKDN. Saya pernah ulas ini di YouTube Bapak Ibu ya, konsepnya Excel gitu ya secara manual gitu. Nah, ini memberikan ide di sini Bapak Ibu. Nah, ini hubungannya di sini nih, buat analisis prioritas PDN PKDN. Di sini Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu di sini yang dia baca tetap paket. Ya, dia baca tetap paket pengadaan. Dia akan membaca apakah ini tercatat sebagai TKDN atau tercatat sebagai PDN atau tercatat sebagai impor. Bapak Ibu. Sesuai prioritasnya. Ya, analisis prioritas. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, sub menu berikutnya tidak adalah buat form perhitungan TKDN. Buat form perhitungan TKDN. Nah, ini ya. Form ini digunakan apabila pencatatannya adalah paket yang prioritas satu. Karena di sini sudah ditentukan nih. Sudah ditentukan dibuat prioritas. Gitu ya. Buat prioritas sudah ditentukan nih. Nah, ini dari buat prioritas-prioritas tadi itu akan muncul daftar paket yang sudah dibuat prioritasnya. Maka yang dicatat sebagai TKDN, maka berlanjut di form yang ini. Tapi yang dicatat sebagai PDN dan impor tidak berlanjut di form ini. Ya, untuk perhitungan TKDN ya, sesuai dengan Kemenperin. Ya. Kemudian ini tools yang hebat ini kalau ada aplikasinya ya Bapak Ibu. Saya sekali lagi melempar ide saja loh. Bapak Ibu ya, saya ulang berkali-kali saya bukan developer aplikasi. Anda tinggal cari app developernya terserah. Saya melempar ide kepada Anda bahwa ini bisa dibuat aplikasinya. Kemudian ada sub-sub menu buat form analisis belanja. Kalau tadi analisis pasar, ini analisis belanja. Spend analysis yang sifatnya internal. Dengan cara form ini untuk menganalisis kontrak-kontrak sebelumnya di internal Anda sendiri, Bapak Ibu. Ya, misalkan Anda mau pengadaan laptop, ayo kita buat namanya analisis belanja laptop tahun-tahun lalu. Tahun-tahun lalu itu belanja laptopnya apa aja ya yang ada ya? Ya, belanjanya merek apa ya? Berapa banyak ya? Asus, Dell, SP, atau apa? Berapa banyak? Di mana? Siapa yang pegang? Kondisinya gimana? Sekarang ya, kondisinya ya. Nah, itu adalah analisis belanja internal. Kemudian buat analisis belanja based on market, ya, dengan cara search online shop, ya, dengan cara search online shop. Misalkan di kantor kita kemarin 5 tahun terakhir ini belanjanya kalau laptop itu di sini ternyata tercatat ada Asus 10 buah, ada Dell 7 buah. Nah, kemudian dianalisis lah Bapak Ibu, ya, antara Asus dan Dell itu banyak yang mana paling banyak lebih banyak di pasar. Untuk Asus yang ukuran Core i7, ya, dengan Dell ukuran Core i7, ya, dengan HP ukuran Core i7 misalnya, itu mana yang paling banyak terjual di pasar, Bapak Ibu? Di mana lihatnya? Di online shop, di online shop, di official store-nya. Nah, kita nanti gunakan tools ini. Setelah buat ini, Bapak Ibu, ya, maka muncullah satunya, eh,
apa namanya, daftar paketnya. Nah, ada daftar paket keseluruhan, ya dia mestinya ini sama dengan ikon yang daftar rekap tadi. Kemudian daftar paket yang ber-TKDN, ya anak prioritas pertama ya, daftar paket PDN prioritas kedua, dan daftar paket yang impor, gitu ya. Kemudian daftar analisis belanja based on market. Empat ini, Bapak Ibu. Ini merupakan sebuah tools yang sederhana, bahkan Anda pun bisa memisahkan menu analisis pasar dan PDN TKDN ini, rekan-rekan, ke dalam aplikasi terpisah. Bisa. Tapi kalau saya mah mending digabung, Bapak Ibu, karena sehingga menjadi sebuah urutan cerita. Ya, ini kan urutan cerita dari tadi kita pilih. Nah, dari form ini, Bapak Ibu, walaupun ini tidak mandatori ya, nah ini kemudian masuklah ke form berikutnya, yaitu penyusunan spek tag atau KAK. Nah, ada dua submenu yang digunakan di sini, yaitu penyusunan kertas kerja. Kertas kerja apa nih Pak? Kertas kerja spek atau KAK gitu ya. Worksheet. Di mana di sini ada buat kertas kerja, ada empat di sini baru jasa ini dan kursi jasa konsultan gitu, yang isi buat kertas kerja ini akhirnya melahirkan masuk semuanya ke daftar kertas kerja. Ya, seperti itu. Ini sebenarnya juga mirip-mirip kayak di SPC itu kan habis kita buat paket, kemudian paket-paket yang kita buat ada daftarnya kan. Manakala kita membutuhkan itu, maka eh, manakala kita membutuhkan itu ya maka akan muncul ya Bapak Ibu ya, akan muncul rincian ya, akan muncul rincian kertas kerja. Oke ya. Nah, kemudian setelah penyusunan kertas kerja, ini menjadi dasar untuk penyusunan penetapan spesifikasi teknis KAK. Nah, di sini ada dua spek TKK. Bapak Ibu, wah ini keren ini. Kalau ini kalau jadi aplikasinya, ini Anda yang pertama membuat aplikasi yang ada tools penyusunan speknya. Bapak Ibu, wah siapakah Anda? Silahkan, ayo cepet-cepetan yuk. Dari video ini diupload, saya ingin lihat entitas mana ya yang menangkap ide ini ya. Sampai spek KAK dibuat di sini, Bapak Ibu. Iya, di perencanaan. Ini perintah per lem gitu ya. Bapak Ibu, dan ini ada data PKA. Ya. Akan menjadi database yang luar biasa. Sebuah aplikasi yang mengakomodir, memberikan tools ya untuk membuat spek atau KAK. Ya, termasuk kertas kerja di bawahnya ini. Kalau tadi spek KAK ini kertas kerja nih, perkiraan harga. Ya, penyusunan kertas kerja perkiraan harga, ada buat kertas kerja dan daftar kertas kerja. Kemudian penetapan perkiraan harganya. Di sini ada beberapa ya. Ada daftar perkiraan harga dari inputan di atas, dan ada buat perkiraan harga, Bapak Ibu, buat perkiraan harga, Bapak Ibu, barang, jasa lainnya, kerjaan konsumsi, jasa konsultan gitu. Dan ini menu yang ketiga, sub menu yang ketiga adalah buat kertas kerja RKA. Nah, ya kan? Sudah, ini menjadi tools. Anda kan suka bikin kertas kerja RKA yang dari Excel itu ya. Nah, ini kalau sudah ada begininya enak nih Bapak Ibu. Ya, buat kerja kerja RKA-nya ya, yang jadi rincian nanti akan masuk ke POK DIPA Anda. Begitu ya, berdasarkan data-data yang ada di sini. Gitu ya. Berikutnya, kalau sudah ini sudah buat kertas kerja RKA ini kan sudah gambaran anggaran Anda sudah terlihat ini Bapak Ibu. Nah, masuklah ke rincian menu berikutnya ini. Rancangan POK atau rincian kertas kerja RKA. Ada rancangan POK satuan kerja, ada rancangan POK per output, ada rancangan POK per TPK. Silahkan, ini dirancang sendiri. Ya, ada per satu unit kerja, ada yang per output, ada yang per PPK. Kemudian, ini menu yang keren, Bapak Ibu. Ini bahkan ini bisa dipisahkan sendiri kalau misalnya APIP-nya tidak mau dijadikan satu di sini. Gitu ya. Tapi saran saya sih mending jadikan satu gitu ya, Bapak Ibu ya. Eh, Review APIP untuk perencanaan pengadaan. Review APIP ini akan membarengi atau akan mengkolaborasikan kebijakan review perencanaan anggaran. Review perencanaan anggaran yang selama ini sudah sering bertahun-tahun, mungkin belasan tahun dipraktikkan oleh APIP. Ditambahkan dengan ini akan menjadi filter terakhir sebelum diumumkan di sirup, Bapak. Ya, ada buat BA review, kemudian ada buat lampiran review. Di dalam lampiran review itu ada per jenis pengadaan yang masing-masing ada lampiran satu, lampiran dua.
Ya. Lampiran satu, lampiran dua kayak gimana? Nah, itu adalah disebut dengan rincian mock-up, Bapak Ibu. Kalau Anda beli buku praktek dokumentasi perencanaan pengadaan, Anda akan terjawab ini apa gitu ya. Kemudian ada buat lampiran review, kemudian hasil inputan buat ini munculnya di daftar review perencanaan pengadaan. Paket-paket yang sudah direview akan muncul di sini. Nah, kan sangat keren nih Bapak Ibu ya. Kemudian terakhir adalah persiapan pengumuman sirup. Ya, daftar penetapan perencanaan pengadaan. Buat penetapan perencanaan pengadaan kemudian muncul di daftar eh, POK yang sudah dilakukan penetapan. Jadi kalau ada adendum dua kali, setidaknya Bapak Ibu kalau sudah adendum dua kali, berarti sudah ada tiga daftar, yaitu POK DIPA yang pertama aslinya, kemudian yang perubahan satu dan perubahan dua. Kalau ada lima kali, berarti sudah ada enam daftar, kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Karena bagaimanapun setiap kali dirubah itu semestinya sudah harus ditetapkan. Oke. Nah, Bapak Ibu, ada bagian yang ingin saya tunjukkan ini. Fungsi menu aplikasi. Fungsi menu aplikasi, Bapak Ibu, ini ada di KAK tadi ya, Bapak Ibu ya. Aksesnya siapa ini sudah diatur ya. Checklist ini aksesnya semua. End user, PA, KPA, PPK. Identifikasi pengadaan juga semua. Rekap pemaketan, itu PA, KPA, PPK saja. Analisis pasar cukup end user dan PPK aksesnya. Kemudian penyusunan spek TKAK ini end user PPK, perkiraan harga juga end user PPK, rincian POK kerja-kerja ini end user PPK juga, review APIP tentunya oleh APIP sendiri dan tim bagian perencanaan. Tim bagian perencanaan. Persiapan pengumuman sirup oleh PPK, PAKPA. Fungsi-fungsinya bisa Anda baca sendiri di sini Bapak Ibu ya, sudah cukup detail ya, yang kita tunjukkan. Kemudian prosedur kerjanya seperti ini Bapak Ibu. Nah, prosedur kerjanya nah, ini pasti dibutuhkan oleh developer, Bapak Ibu ya. Bagaimana workflow dari aplikasi perencanaan pengadaan ini. Ya, jadi langkah pertama seluruh pelaku pengadaan dapat memantau kelengkapan dokumen pada setiap paket pengadaan yang tertuang pada BOK DIPA. Ya, menu yang digunakan untuk kegiatan ini adalah menu checklist kelengkapan dokumen. Kemudian baru lagi nomor satu ini Bapak Ibu yang di mana aksesnya adalah akses user ya, yaitu melakukan identifikasi kebutuhan. Kemudian aksesnya pindah ke akses PPK, Bapak Ibu. Di sini ada dua menu yang digunakan, yaitu identifikasi pengadaan, formulir identifikasi kebutuhan, dan rekap kebutuhan. Ya, rekap kebutuhan. Kemudian tahapan berikutnya adalah apabila terdapat potensi konsolidasi pengadaan, maka di user PPK membuat menu yang digunakan adalah identifikasi pengadaan dan formulir penetapan konsolidasi. Ya, seperti itu. Ini tidak mandatori, Bapak Ibu ya. Kalau ini juga tidak mandatori. Kalau nomor satu ini mandatori, harus buat paket cek checklist kelengkapan dokumen. Berikutnya ini siapa? Bapak Ibu berhitungan pada PAKPA. PAKPA bila terdapat konsolidasi, maka segera melakukan konsolidasi. Oke ya. Menu yang digunakan adalah identifikasi pengadaan, sub-sub menu formulir penetapan konsolidasi. Dan ini bersifat tidak mandatori. Tahapan berikutnya setelah identifikasi kembali ke PPK ya, kolom nomor 2 ini PPK berdasarkan form identifikasi kebutuhan dan form konsolidasi baik PPK maupun konsolidasi PKPA. Selanjutnya adalah melakukan prosedur identifikasi pengadaan dengan pengisian form perencanaan pengadaan ya, form perencanaan pengadaan. Siapa ini Bapak Ibu usernya PPK yang dibantu dengan JFBG ya. Seperti ini. Menghasilkan dokumen menu yang digunakan adalah menu identifikasi pengadaan, form formulir perencanaan pengadaan. Apa namanya? Menu berikutnya adalah rekap pemaketan pengadaan. Ya, ini tidak mandatori ya. Nah, kemudian ini, nah ini yang keren nih Bapak Ibu, analisis PPK bekerja sama dengan
eh, end user ya beserta tim pengelola PPK melakukan analisis pasar ya dengan brand approach and market share dengan RFI ya untuk setiap barang jasa yang direncanakan. Selain juga melakukan analisis beratas BDN TKDN serta melakukan analisis data belanja sebelumnya pada suatu entitas ya ada pada online shop. Ya, menu yang digunakan adalah menu analisis pasar dan beratas BDN. Aksesnya ada pada end user dan PPK. Dan ini tidak mandatori. Kemudian tahapan berikutnya adalah ini setelah dari oke, tahapan berikutnya adalah ini ya di sini ya. Hasil analisis pasar, bukti dukung dan kemudian dituangkan ke dalam kertas kerja dan dokumen spek oleh tim pengelola pengadaan PPK. Ada ini ya, kalau nomor 2 ini PPK, output dokumennya menu digunakan adalah penyusunan spek TKAK, penyusunan kertas kerja, dan juga penyusunan spek TKAK dan menetapkan spesifikasi teknis KAK. Ya, kalau ini kita harus katakan ini mandatori Bapak Ibu. Ya, kalau yang ini sebaiknya mandatori. Kemudian hasil analisis pasar ya secara paralel dan atau urutan dituangkan ke dalam kertas kerja dan dokumen perkiraan harga juga. Kalau tadi ini spek TKK ini perkiraan harga, itu ya tidak mandatori. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah memasukkan ini di kolom nomor 2 ini kolom PPK memasukkan seluruh hasil perencanaan pengadaan ke dalam kertas kerja atau RKAPD, kerja RKKL atau RKAPD atau sistem informasi pemerintah daerah. Ya, menu yang digunakan untuk tahapan ini adalah menu rancangan POK atau rancangan kertas kerja RKA. Itu ya. Kemudian tahapan berikutnya adalah ini adalah pelakunya aksesnya adalah APIP atau tim bagian perencanaan, telaah atau review perencanaan anggaran dan perencanaan pengadaan. Bapak Ibu, review APIP ya menu yang digunakan ini tidak mandatori. Sebenarnya ini dasarnya mandatori ya Bapak Ibu ya, tapi silakan itu pilihan di tempat Anda. Tahapan berikutnya adalah setelah mendapatkan persetujuan hasil telaah dari bagian perencanaan dan atau inspektorat, kemudian memasukkan seluruh hasil pengadaan ke dalam aplikasi. Ya, menu yang digunakan adalah persiapan pengumuman SIR. Tidak. Nah, ini sifatnya mandatori, sudah pasti. Ya. Tahapan berikutnya adalah di tahapan di PAKPA nih. PAKPA menetapkan perencanaan pengadaan yang sudah disusun pada sirup melalui surat penetapan perencanaan pengadaan. Ya. Menu yang digunakan adalah menu persiapan pengumuman sirup. Nah, kalau bawahnya ini PAKPA mengumumkan perencanaan pengadaan yang sudah disusun pada sirup LKPP melalui surat penetapan perencanaan pengadaan. Menu yang digunakan adalah menu persiapan pengumuman sirup. Ya, seperti itu. Oke, ini adalah file nomor 4, rekan-rekan, dan pada bagian ini saya tutup sebagai file nomor 5, bagan. Rekan-rekan ya, ini adalah bagan prosedur kerja untuk aplikasi perencanaan pengadaan. Ya, yang dikasih warna biru ini tidak mandatori. Ya, tidak harus diisi ya. Yang berisi warna kuning, ini, orange ya. Sebagian itu tidak mandatori pada menu form identifikasi kebutuhan dan form penetapan konsolidasi. Tetapi yang warna putih ini harus mandatori, Bapak Ibu. Oke. Nah, selebihnya Bapak Ibu ya, silahkan Anda bisa tinggal kembangkan rincian mock-up-nya, Bapak Ibu. Kan prototipenya sudah ada nih. Saya contohkan satu rincian mock-up, tapi saya hanya bisa tunjukkan saja, Bapak Ibu. Karena memang juga baru selesai satu. Jadi saya semalam saya selesaikan salah satu menu mock-up dari sebuah menu yang paling awal tadi yaitu eh, checklist kelengkapan dokumen perencanaan pengadaan. Ini Bapak Ibu cara menyajikan mock-up sehingga ini akan memudahkan developer untuk menyusun aplikasi. Fungsi dari menu ini adalah memberikan informasi kelengkapan dokumen perencanaan pengadaan terhadap paket pengadaan yang sudah lengkap dan belum lengkap serta informasi grafis presentasi kelengkapan dokumen. Ya, ada apa namanya? Ada 5 ya, ada 5 submenu di dalamnya ini. Nah, ini penyajiannya seperti ini. Ini yang kita sebut mock up Bapak Ibu. Seperti sebuah gambaran nanti aplikasinya seperti ini loh gitu loh ya. Ya, misalkan ini saya praktikkan seolah-olah ini ya, saya mau buat checklist. Ini diawali di penggunaan checklist ini adalah pertama klik ini dulu. Klik buat checklist, klik, maka akan muncul buat checklist. Nah,
Usernya bisa siapa? Bisa PA, KPA, PPK, pengguna akhir. Gitu ya. Nah, menu ini digunakan untuk membuat checklist per paket pengadaan. Checklist yang diinput pada menu akan menjadi rumah dokumen pada suatu paket pengadaan. Rumah dokumen. Di dalamnya buat checklist masih ada beberapa sub-sub menu lagi, yaitu identifikasi paket pengadaan. Di mana di sini uh, kita menginput identifikasi paket seperti ini, ya. Kemudian klik simpan, klik, ya sudah. Penting identifikasi paket sudah ada. Nah, kemudian setelah klik simpan, maka akan muncul rincian checklist masuk apa paket yang kita simpan tadi masuk ke rincian checklist paket. Nah, ada dua paket. Rincian checklist paket. Nah, menu ini menyajikan informasi rincian suatu paket pengadaan yang sudah dibuat paket checklistnya dan dapat dilakukan monitoring kelengkapan dokumen, termasuk update kelengkapan dokumen melalui upload dokumen. Apa yang muncul dalam submenu ini adalah tentunya identifikasi paket pengadaan yang tadi sudah diisi dibuat checklist, ya, di mana di sini sebagai siapa ini hasilnya. Nah, kemudian di sini ada sub-sub menu upload dokumen perencanaan pengadaan final. Nah, ini membutuhkan bandwidth ini Bapak Ibu ya. Ya, keterangan di menu ini digunakan untuk upload berbagai macam dokumen perencanaan pengadaan sesuai dengan nama dokumen di bawah ini yang sudah final dan lengkap dengan tanda tangan pemilik dokumen. Nah, ini ya item-item pengecekannya tabelnya seperti ini dari form-form ini ya, dari form-form identifikasi dan seterusnya ini ya. Kemudian nguploadnya di sini, ngupload, klik upload dokumen. Formatnya ya sebaiknya PDF gitu ya. Bisa terserah nanti itu adalah strategi dari developer. Nah, di sini ada isian diupload oleh siapa yang mengupload, Bapak Ibu. Ini harus jelas siapa yang mengupload di sini ya. Nah, kemudian eh, kemudian di sini kalau sudah selesai diupload upload yang bersifat mandatory. Sedangkan yang tidak bersifat mandatory tidak harus diupload, tidak harus. Tapi kalau diupload lebih bagus lagi, gitu ya. Nah, kalau sudah umpama paket itu sudah lengkap, maka status di bawahnya adalah status paket lengkap dan siap audit. Kalau belum lengkap, maka status paket belum lengkap. Itu, Pak. Ya, keren kan? Kalau sudah, kita klik klik simpan update checklist, kemudian atau kita cetak checklist paket. Nah, gitu ya. Kemudian di bawahnya lagi, ini adalah penjelasan mockup tentang output cetak checklist paket. Jadi kalau ini kita klik cetak cetak checklist paket, maka eh, menghasilkan tampilan seperti ini yang dicetak PDF ya, yang sudah terupload gitu dan informasi tim penyusunnya dan identitas paket. Kan luar biasa kan, Bapak Ibu? Kalau ini sudah menjadi aplikasi keren ini Bapak Ibu ya. Kemudian ini adalah menu daftar checklist yang tadi sudah dibuat buat checklist, maka daftarnya pakai di sini nih. Paket A, paket B, paket C gitu. Akhirnya dibuat tanggal berapa dan diupdate tanggal berapa. Itu ya. Menu ini menyajikan daftar paket untuk melihat rincian dokumen dan atau upload dokumen. Ya, user klik nama paket pengadaan. Kemudian kolom dibuat tanggal menyajikan tanggal-tanggal kali dibuat dan kolom update tanggal adalah tanggal checklist ya. Nah, kalau di bawahnya ini adalah sebuah menu-menu rekap ini. Ini adalah sebuah menu rekap yang disebut dengan daftar checklist belum lengkap. Menyajikan informasi daftar paket pengadaan yang belum lengkap, paket-paket apa aja. Ya, jadi kalau belum statusnya di sini belum terupload semua yang di sini, Bapak Ibu, maka munculnya di daftar paket belum lengkap di sini munculnya. Tapi kalau sudah lengkap, sudah siap update, maka munculnya di daftar paket lengkap seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah sebuah gambaran Bapak Ibu ya, penjelasan rincian mockup untuk menu checklist perencanaan pengadaan. Sementara itu sekali lagi minta maaf Bapak Ibu, kalau yang rincian mockup yang lain sebagaimana tertuang pada prototipe ini silahkan dikembangkan sendiri berdasarkan seri buku perencanaan pengadaan Bapak Ibu dan juga berdasarkan apa yang muncul di sini. Ya, apa yang muncul di sini. Sebenarnya bisa saja saya mengkonsultankan semua produk ini karena ini brainware murni. Tapi tidak Bapak Ibu ya, prototype file nomor 1, file nomor 2
Ya, ini saya bagikan gratis buat Anda semuanya. Ya, termasuk apa namanya? Termasuk prosedur kerjanya. Saya bagikan. Enak nih Bapak Ibu, sudah ada alurnya, sudah ada form-formnya di buku saya gitu ya. Dan sudah ada prototipenya ini Bapak Ibu. Sih kalau sudah jadi aplikasi sebenarnya ini Bapak Ibu ya. Ya sudah jadi aplikasi. Ya semoga sumbangsih ini berguna buat eh, meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan sesuai dengan amanat di Perpres tentang pengadaan barang pemerintah, bahwa kebijakan pengadaan barang jasa yang paling utama di sini yang disebutkan paling awal adalah peningkatan kualitas perencanaan pengadaan. Rekan-rekan semuanya, sukses buat Anda semuanya, jaga integritas, kompeten, dan terus tingkatkan inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.